Kita di majelis tafsir, majelis tadabbur. Kita sudah sampai kepada surat At-Taubah, tepatnya di ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'dzuna rasulallahi lahum 'adzabun alim. Masih bercerita tentang orang munafik. Orang munafik sesuatu jika Allah memperingatkan, mencontohkan, menjelaskan berulang-ulang, menunjukkan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui agar kita bisa menghindar dari sifat tersebut, sifat kemunafikan. Dan diulang-ulang ini karena namanya kemunafikan tersembunyi di hati, orang lain tidak tahu, akan tapi keberhasilan seseorang dalam mengoreksi diri lalu berubah. Tidak ada yang tahu seseorang itu munafik, yang tahu adalah Allah. Dan Nabi pun juga tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Maka kita pun tidak tahu kalau orang itu munafik. Hanya ada tanda-tanda munafik yang selama ini diajarkan, diberitahu oleh Nabi. Tapi pun demikian kita tidak langsung mengatakan orang yang telah melakukan salah satu dari sifat-sifat kemunafikan lalu menjadi munafik. Dan Al-Quran ini adalah untuk kita renungi lalu kita ambil pelajaran di balik ini semuanya. Intinya jangan sampai kita menjadi orang munafik yang tempatnya ada di darkil asfali minan nari, ka'ari jahannam, di dasar neraka. Itu orang munafik. Mereka seolah-olah beriman tapi tidak beriman. Makanya kalau ada orang namanya su'ul khotimah itu sebetulnya kebanyakan dari mereka memang pada dasarnya bukan iman yang sesungguhnya. Munafik dia. Kelihatannya dia sholat seperti orang yang beriman, kelihatannya dia melakukan kebaikan seperti orang beriman, tapi di hatinya penuh dengan kemunafikan, maka Allah tidak ridho kepadanya. Di saat di pungkasan hidupnya pun tidak boleh membawa gelar Islam, keluar dari iman dia. Su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka untuk punya hasil husnul khotimah, ya saat ini kita harus benahi hati kita, jauhi kemunafikan. Nah, ini termasuk sifat-sifat orang munafik. Minhumul ladzina yu'dzunan nabi. Ada di antara mereka orang-orang munafik itu yang mengganggu Rasulullah. Wa yaquluna udhunun, dan mengatakan Nabi Muhammad itu udhun. Udhun itu apa? Telinganya tidak selektif. Asal didengar, dipercaya. Ini udhun. Suka mendengar tapi enggak pakai seleksi. Menuduh Nabi semacam itu. Ya karena ada sesuatu yang mereka inginkan tidak Nabi dengar, tiba-tiba yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka Nabi dengar. Itu. Makanya dia marah lalu menuduh Nabi seperti itu. Tapi kalau Nabi melakukan sesuatu, punya omongan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya senang, wah ini benar. Lagi sahnya ada di antara mereka itu orang-orang munafik itu lagi pada ngobrol, ngomongin Nabi. Ngomongin Nabi, jelek-jelekin Nabi. Lalu ada di antara mereka yang berkata, jangan ngomong ini, nanti ketahuan Nabi Muhammad. Kalau ketahuan Nabi Muhammad kita dihukum, bermasalah nanti kita. Apa kata orang munafik? Oh tenang aja, Muhammad itu udhun. Nanti kita datang ke sana, kita sumpah demi Allah saya tidak ngomong gitu, sudah beres Muhammad. Dia nggak bisa nyeleksi kok dia. Jadi udhun ini adalah bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejelekan. Cuman maksudnya itu untuk mengajak Nabi SAW orangnya, yaitu kalau ada, pokoknya kita datang nanti sumpah demi Allah saya tidak melakukan, sudah beres. Kita bersumpah, nanti ada di belakang ayat tentang sumpahnya mereka. Kul, dikatakanlah kepada mereka, udhunu khairin. Benar Nabi Muhammad adalah udhun khair, orang yang hanya mendengar kebaikan, yang jelek enggak. Jadi udhun itu telinga yang suka mendengar. Artinya Nabi, pendengarannya Nabi hanya mendengar kebaikan. Kalau yang jelek enggak. Berarti yang didengar Nabi adalah kebaikan. Apalagi Nabi dibimbing oleh wahyu, tidak akan Nabi mengambil keputusan langkah kecuali adalah dibarengi dengan wahyu.
Maka apa yang didengar Nabi lalu Nabi percaya, ya itulah kebaikan. Karena dengan wahyu. Udhun khairil lakum, Nabi adalah yang mendengar kebaikan dari Allah disampaikan untukmu. Dari malaikat disampaikan untukmu. Itulah Nabi Muhammad. Benar Nabi Muhammad udhun. Tapi kalau yang kau duga, wahai orang munafik, udhun syar kan? Suka dengar yang jelek. Lalu tidak diseleksi, tidak disaring, tidak difilter. Tapi tidak, Nabi Muhammad adalah udhun khair. Mendengar kebaikan. Dan menyampaikan kebaikan lakum untukmu. Yu'minu billahi, percaya kepada Allah. Iman kepada Allah. Percaya dengan pesan dari Allah. Wahyu dari Allah. Wa yu'minu lil mu'minina, dan juga percaya kepada orang beriman. Jadi kalau ada orang kafir, percaya kepada orang-orang beriman. Orang beriman hendak emang dipercaya. Semestinya seperti itu. Orang munafik nggak boleh dipercaya. Hanya karena kita tidak tahu orang munafik saja kadang kita percaya kalau omongan orang munafik. Cuman kalau ada orang, seorang hamba telah terbukti di dalam dirinya tanda-tanda kemunafikan, maka kita harus waspada. Sebab aslinya orang munafik nggak boleh didengar, nggak boleh kita percaya dengan orang munafik itu. Aslinya begitu. Cuman karena kita tidak tahu kemunafikan seseorang, hanya kita melihat tanda-tandanya, maka kapan ada seorang hamba yang di situ ada tanda-tanda kemunafikan, maka kita harus waspada. Jangan gampang mendengar omongannya. Dan hari ini seperti itu. Orang yang ada tanda-tanda kemunafikan tidak punya ungkapan kecuali mengadu domba, memecah belah umat, membuat permusuhan, menyakitkan, merendahkan Allah, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan Al-Quran. Ini saja hanya orang-orang munafik seperti itu dianggap yudhuna nabiyya, mengganggu Nabi. Bagaimana mereka yang membicarakan Nabi dengan pembicaraan yang negatif, menjelekkan Nabi dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad adalah rahmatun lilladzina amanu, kasih sayang bagi orang beriman, tapi bala, bencana bagi orang munafik. Kenapa? Hidupnya orang munafik tidak nyaman dengan Nabi. Duduk dengan Nabi kalau ada yang menguntungkan baginya, kalau tidak ya jauh. Diajak perang gelisah, tapi orang beriman diajak perang oleh Nabi senang karena harapannya apalah? Mati dalam keadaan mati syahid atau kemenangan. Walladzina yu'dzuna Rasulullah, dan mereka yang biasa mengganggu Nabi. Mengganggu Nabi sifatnya banyak. Mengganggu Nabi kalau kita jabarkan sampai hari ini banyak cabang-cabangnya. Jadi fokusnya di Nabi SAW. Akan tapi terus ke belakang. Kalau ke bawah misalnya mengganggu sahabat Nabi, mengganggu ahli bait Nabi. Sampai Nabi mengatakan, man adzali waliyan, kekasih Allah. Allah firman dalam hadis qudsi. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nabi SAW mengisahkan banyak tentang orang-orang yang jika disakiti Nabi sakit. Memusuhi Sayyidina Imam Ali, memusuhiku. Memusuhi Sayyidat Fatimah Zahra, menyakitiku. Menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Nabi, menyakiti Nabi. Maka di sini kalau kita lanjutkan terus. Jadi kalau pada zaman Nabi mengganggu Nabi, ya seperti ini yang terjadi oleh pada orang-orang munafik, itu merendahkan Nabi, prasangka buruk dengan Nabi. Nabi itu jadi bahan gunjingan bagi mereka, subhanallah. Dan memang ada semacam ini. Hari ini pun juga ada kok penerus Nabi digunjing. Wong Nabi saja digunjing, yang gunjing orang munafik. Ya Nabi sudah nggak ada, tapi kan Nabi nggak boleh hilang. Nabi wafat iya, tapi ajarannya, kecintaan kepada Nabi tidak boleh putus. Dan yang ada adalah penerus-penerus baginda Nabi, para ulama warathatul anbiya. Maka membenci para ulama, menggunjing para ulama, ini urusannya dengan Rasulullah. Dan kalau sudah mengganggu Rasulullah, naudzubillah, urusannya dengan Allah. Walladzina yu'dzuna Rasulullah,
Mereka yang suka mengganggu Rasulullah lahum adzabun alim. Mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Maka kita perlu waspada. Intinya begini, sesuatu yang menjadikan Nabi sakit hendaknya kita hindari. Kita kembangkan ini rasa. Kalaupun tidak sakit mungkin masalah adab juga. Makanya para kekasih perindu-perindu Nabi itu, ini bukan sekedar hal-hal yang haram, akan tapi sudah masuk tingkat adab. Menyebut Nabi, bagaimana mengisahkan Nabi. Nah, sekarang ada orang begitu gampangnya cerita tentang Nabi Muhammad, ya seenaknya sendiri. Tidak pantas mengucapkan kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada Nabi. Itu menyakiti Nabi sebetulnya. Hanya perbedaannya mungkin dia tidak sadar atau sadar. Kalau orang munafik sadar, memang merendahkan Nabi. Dan memang pada dasarnya hatinya tidak cinta Nabi. Tapi ada di antara kita kaum muslimin mukminin karena pergaulan sering membaca buku yang salah. Membaca buku orang-orang yang tidak beriman. Buku tentang Islam dari orang yang tidak beriman kepada Nabi dan Islam. Maka tuduhan-tuduhan kepada Nabi. Mulai merendahkan Nabi, menggunjing Nabi, kisah poligami, kisah pembagian waris, kisah banyak. Nah, ini menjadi merendahkan Nabi, menjadi menyakitin Nabi. Dan ini adalah orang-orang munafik. Dimulai dari orang kafir, diambil oleh orang Islam yang ada kemunafikan, kemudian orang Islam yang dha'afatul iman, yang lemah iman, percaya. Rancuh. Nabi direndahkan, Nabi dituduh. Na'udzubillah. Apa hukuman bagi mereka? Lahum adzabun alim. Hati-hati. Maka ayo kita waspada. Jaga lisanmu. Informasi kalau tentang Nabi yang sekiranya tidak pantas untuk Nabi, langsung kita tepis. Kalaupun ada riwayat yang benar yang dinukil dari Nabi tentang hal itu, kita harus bisa mentakwili dengan jelas. Kita harus memberi makna yang benar supaya tidak masuk kepada wilayah kita menyakiti, mengganggu Nabi. Ya, lihat orang-orang munafik itu di saat mereka ketahuan dengan kesalahan-kesalahannya, menggunjing Nabi, mencaci Nabi, mengolok Nabi dan seterusnya, tidak mendukung Nabi. Kalau sudah ketahuan, mereka berkata, kalau disampaikan oleh seseorang, ada ceritanya dari salah satu sahabat Nabi yang mendengar omongan itu lalu berkata, sudah kalau kamu ngomong begitu akan aku laporkan kepada Nabi. Satu dari mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada sekelompok orang-orang mereka tuh membicarakan kamu begini, engkau gini ya Rasulullah. Dipanggillah mereka oleh Rasulullah SAW. Setelah mereka dipanggil oleh Nabi, bersumpah demi Allah saya tidak mengatakan itu ya Rasulullah. Nah gitu. Bersumpah yahlifuna billahi lakum. Mereka bersumpah dengan nama Allah demi keselamatan mereka. Jadi mereka mengingkari, tidak, saya tidak ngomong begitu kok. Hoax. Bohong itu, dusta. Saya tidak pernah ngomong begitu, padahal ada. Bersumpah demi Allah saya tidak ngomong begitu. Liyurdukum, ya agar kamu tidak marah saja, itu bukan. Bukan sesungguhnya mereka itu adalah tidak mengatakan, mereka berbohong sampai bersumpah. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Seharusnya mereka itu lebih rindu untuk mendapatkan ridha Allah. Mereka sudah bukan merindukan ridha Allah. Di depan Nabi Muhammad, ya mangguk-mangguk dia. Seolah-olah patuh, akan tapi kalau di belakang seperti itu. Itu kelompok munafikin. Dan memang orang munafik itu meresahkan, mengganggu, membingungkan. Pakai bajunya baju kita. Dihukum pun nggak bisa. Nabi tidak memberikan hukuman kepada mereka karena apa? Akan jadi sebab orang kafir tepuk tangan. Bahan untuk menjauhkan dari Islam. Karena orang-orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Mereka mengatakan itu. Mereka akan mengatakan, wah ini, mereka Nabi, baginda Nabi membunuh. Mereka, wah ini pernah dikatakan. Wah ini kalau sampai ini, mereka akan mengatakan, aku telah membunuh sahabatku. Jadi Nabi serba bingung dengan orang munafik. Orang munafik itu membingungkan, Nabi bingung dengan orang munafik. Yang semula Nabi tidak tahu, diberitahu oleh Allah. In kanu mu'minin, kalau memang benar-benar iman, mereka akan selalu mengutamakan Rasulullah. Bukan mengutamakan rombongannya. Jadi gunjing ini adalah ngomongin apa? Oh iya betul, masa Islam begitu ya? Masa Nabi Muhammad begitu? Hantu menyenangkan teman-temannya. Soal diskusi di meja diskusi ini, wah kritik tentang Islam.
Kita harus kritis. Islam dibangun, agama dibangun dengan akal dan harus dengan kritis. Wah, mulai kritikin Nabi. Allah. Sudah begitu dengan kelompoknya memang mereka saling dukung. Sama-sama satu model kok. Satu model mereka. Kelompok kaum munafikin. Kalau sudah membicarakan Nabi, klop. Bahkan kalau ada yang salah dari mereka bukan ditegur, dibela. Lihat, di media dibela nanti. Sudah salah dibela. Aneh. Orang salah kok dibela, ini bagaimana? Punya kalimat yang tidak baik tentang Nabi. Paling kalau ahli iman berkata, ya akhi, sudahlah jangan ngomong lagi dan sesali, selesai. Oh tidak dibela macam-macam. Wong jelek sudah secara zahir menyakiti Nabi. Kalau tidak menyakiti Nabi saja, umat juga tersakiti dengan kalimatnya. Kenapa masih dibela? Kan aneh. Dan ini ada model-model semacam itu. Hati-hati. Kalau ada di antara kita semacam itu, masuk, ketahuilah. Berarti racun kemunafikan sudah ada di hati kita. Kita cari ridho kelompok kita, rombongan penggunjing, ngomongin seolah kritisnya grup studi kritis tentang sejarah Nabi, studi kritis tentang seolah-olah ingin baik, tapi yang dihantami adalah beberapa masalah tentang baginda Nabi, yaitu tadi tentang perbuatan-perbuatan Nabi. Masya Allah, innalillah. Begitulah mereka orang-orang munafik, cari keridhaan, kerelaan, cari senang dari teman-temannya saja, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha. Dzalikal hizzul azim. Apakah mereka tidak sadar? Apakah mereka tidak yakin? Yang karena munafik. Apakah mereka tidak yakin bahwa siapapun yang melawan Nabi, memusuhi Allah, melawan Rasulullah, fa anna lahum, maka sesungguhnya bagi mereka, fa anna lahu nar jahannam, mereka akan mendapatkan api neraka jahanam, khalidan fiha, dan selamanya di dalamnya. Karena orang munafik tidak beriman, biarpun katanya di dunia sebagai seorang muslim dan mungkin terlihat di kuburan kaum muslimin, tapi sesungguhnya imannya tidak ada. Yang imannya tidak ada, kafir batinnya, maka dia akan di neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Dzalikal hizzul azim, dan itu adalah kehinaan yang sesungguhnya. Dari siapa ini? Dari kalangan orang yang mengaku Islam. Ini tidak bicara orang kafir, enggak. Orang kafir sudah keluar, selesai. Ini kita lagi bersih diri kita itu, cari membersihkan benalu-benalu, korek-korek, menggaruk-garuk, mengorek, membersihkan koreng-koreng kita. Ini tidak bicara tentang orang yang di luar sana, ya memang pada dasarnya memusuhi Islam, enggak. Dari orang-orang yang berada di dalam tubuh kaum muslimin, yang mereka menyimpan kemunafikan di dalam hatinya, dan dicap sebagai orang yang khalidan fiha, di neraka selamanya. Karena orang munafik itu sebetulnya batinnya tidak beriman. Yakhdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Mereka itu sebetulnya diam-diam juga takut kalau tiba-tiba diturun ayat menjelaskan tentang mereka. Karena apa? Itulah subhanallah yang namanya kemunafikan ini. Bahkan kekafiran sekalipun tidak ada hubungannya dengan masalah kepercayaan, ya. Percaya tapi kalau kuasa hatinya sudah munafik. Lihat Abu Jahal seperti yang sering dikisahkan. Abu Jahal itu bukan orang yang tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Dia percaya kalau Nabi Muhammad itu Nabi, tapi ternyata nggak mau patuh dan tunduk dengan hatinya. Orang munafik pun demikian. Sebab tahu betul omongan Nabi Muhammad itu berbobot, nggak bisa ditiru, penuh makna. Al-Quran, wahyu, ngerti itu semuanya. Sebetulnya di hati mereka ya sebetulnya ini nggak mungkin buatan Nabi Muhammad. Tapi di saat mereka mengatakan wah ini buatan Muhammad, itu sebetulnya bohong sekali betul dengan keyakinan di dalam hatinya. Mereka berbohong. Mereka ngerti Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kok. Mereka ngerti Nabi Muhammad jujur. Bahkan mereka ngerti kalau itu wahyu. Mereka berbohong pada dirinya, Muhammad itu adalah ngarang, dia pengarang dia. Itu dari omongan dia dinisbatkan kepada Tuhan, kepada Allah. Itu pada karangan dia. Padahal mereka punya keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah benar.
Cuman ya itulah kesombongan. Begitu sebaliknya kesombongan. Begitu sebaliknya dengan pendusta-pendusta seperti Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku nabi. Sebaliknya, mereka itu pengikutnya Musailamah sendiri nggak percaya kalau Musailamah nabi. Kebalikannya. Sampai suatu ketika Musailamah al-Kadzdzab itu kan duduk dengan kawannya, lagi membacakan, saya dapat wahyu. Tersenyum kawannya. Di saat tersenyum bertanya, kenapa? Apa kamu tidak percaya kalau saya dapat wahyu? Temannya ngomong apa? Saya sangat yakin kalau sesungguhnya kamu yakin kalau saya tidak pernah yakin kepadamu. Jadi temannya itu yakin kalau Musailamah sendiri nggak yakin kalau temannya itu yakin Musailamah itu nabi. Jadi sebetulnya ini sudah saling bohong sudah. Memang nggak pernah yakin kalau Musailamah nabi, dan Musailamah tahu kalau ini nggak percaya kalau saya nabi. Cuman sudah disetting sebagai pendusta-pendusta. Fir'aun sendiri tahu kalau dia bukan Tuhan kok sebetulnya. Cuman karena kesombongan mengaku pada dia sadar bukan Tuhan. Tuhan kok takut mati, kan aneh banget. Dia tuh tahu. Nah, seperti itulah. Begitu sebaliknya dengan Nabi Muhammad, mereka percaya Nabi Muhammad itu nabi, yakin. Cuman itulah kekotoran hatinya. Orang munafik, na'udzubillah. Ayo kita belajar dari ayat semacam ini. Hati-hati dengan kemunafikan. Menjual agama akhirnya. Menjual Nabi Muhammad. Menjual Allah untuk kepentingan sesaat, kesenangan sesaat, kesenangan dunia. Nah, orang-orang munafik ini biarpun kayak begitu, membuat kerusakan di muka bumi, tapi diam-diam dia takut. Jangan-jangan nanti ada Nabi Muhammad dapat wahyu, kita dibongkar nanti. Gimana nih? Takut dia. Yahdharul munafiquna, mereka takut antunazzal alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Mereka khawatir kalau tiba-tiba nanti ada ayat berkata fulan begini. Kacau kita ini. Mereka sadar itu. Di kalangan mereka tuh ngomong begitu. Wah, memang nggak ada yang tahu. Kita kan ngomong di tempat tertutup, tapi Nabi Muhammad ini kan dapat wahyu. Kalau tiba-tiba wahyu yang ngomong, Muhammad, di kampung sana ada orang berkumpul ngomong, gimana kita? Mereka takut begitu. Aneh betul, memang keimanan itu mahal betul. Kepercayaan saya gak cukup. Menjadikan hati kita patuh tunduk itu adalah karunia agung dari Allah. Enggak semua orang diberi. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum qul istahzi'u. Qul istahzi'u. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, bebas, ente mau ngejek-ejek, mau ngolok-ngolok silakan ngolok-ngolok. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Pada akhirnya juga akan dibongkar oleh Allah. Allah akan mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian selama ini takut. Betul dibongkar, fulan munafik. Kalang kabut mereka. Ada di antara mereka yang tobat, ada yang tidak, mereka langsung menampakkan aslinya, yaitu kekafiran. Jadi orang munafik setelah dibongkar oleh Allah, disampaikan kepada Nabi, maka mereka terbagi dua. Ada yang tobat, menyesal. Ada yang malah karena nggak mungkin di tengah-tengah menjadi munafik, bajunya Islam, hatinya kafir, nggak bisa langsung keluar menjadi kafir. Maka munculnya kisah murtadin nanti setelah pada zaman sahabat Nabi. Dia adalah rombongan munafikin. Kesempatan untuk lepas, ya lepas. Lah uniknya mereka kalau ditanya wala in sa'altahum, lah ini persis jawabannya dengan munafik setiap masa itu. Wala in sa'altahum, kenapa kok kamu ngomong begitu? Wah, Nabi kok jadi bahan guyonan, Nabi bahan ejaan, keluarga Nabi kok bahan guyonan, bahan ejaan. Kenapa wala in sa'altahum, kalau tanya kalau engkau bertanya kepada mereka orang munafik, la yaqulunna, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Itu hanya iseng saja, main-main, guyonan, agama bikin guyonan. Enggak beneran, saya enggak ngejek beneran. Masa saya ngejek Nabi? Enggak mungkin lah. Wong lesanya begitu bilang enggak mungkin. Wong jelas kalimatnya kotor begitu tentang Nabi kok. Tentang keluarga Nabi, tentang ahli bait Nabi, tentang sahabat Nabi. Katanya, oh enggak, itu hanya guyonan saja kita. Bukan main-main. Makanya main-main tentang Nabi Muhammad tidak boleh. Jangan main-main. Jangan guyon atas dengan Nabi Muhammad. Guyonan merendahkan. Nyifati bentuk Nabi, sifat yang merendahkan. Apapun jangan. Nah, ini sama orang munafik kata nal'ab, main-main, tidak sungguh-sungguh. Kul, katakanlah kepada mereka itu,
Munafik-munafik mulai dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Katakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik yang kalau ditanya katanya main-main, nggak serius. Ngomong begitu hanya guyonan. Enggak, Nabi Muhammad bener kok. Saya waktu itu hanya guyonan toh. Nah, kan kurang ajar. Nalab. Dan memang ada setiap masa begitu. Sudah salah bukan tobat, punya astagfirullah saya mau. Enggak, ini guyonan saja, enggak serius. Masa orang seperti saya ngomong jelekin Nabi? Enggak mungkin. Omonganmu telah jelekin Nabi kok. Masih mengatakan main, nalab, main-main. Kul katakanlah, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kau bermain-main, bahan main-mainmu Allah, Rasulullah dan ayat-ayat Allah. Ayat Allah dibikin main-main, bikin guyonan. Makanya kalau mau buat cerita lucu jangan nukil dari ayat Al-Quran. Jangan membawa Nabi, jangan bawa Allah, dusta. Nah ini orang main-main, orang munafikin. Itu. Apakah kau bermain-main atas nama Allah? Allah kau bikin main-main? Rasulullah kau bikin main-main? Ayat-ayat Al-Quran kau bikin main-main? La ta'dharu, la ta'tadhiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini sudah puncak. Mereka sudah luar biasa. Kemunafikan yang luar biasa. Itu kan pada zaman Nabi. Kalau hari ini kita tidak bisa melakukan hukum seperti itu, kita tidak tahu kemunafikan seseorang. Itu kan Nabi diberi tahu oleh wahyu oleh Allah kalau fulan munafik. Maka Nabi berkata kepada mereka, kalau munafik la ta'tadiru, enggak perlu minta maaf, enggak ada, sudah berakhir kisah maafmu. Karena apa? Kau telah berkufur, telah kufur, keluar dari iman. Qad kafartum ba'da imanikum, kau telah menjadi kufur setelah kau iman. Dulu kau ngaku iman, bersyahadat, tapi ternyata keropos hatimu dari keimanan, kau tidak punya iman. Tapi pun demikian, lihat, kalau hanya minta maaf tok enggak beres, iktidar tok enggak beres, tapi harus ada keseriusan, mau tobat atau tidak tobat. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jadi ada dua kelompok. Inna'fu, kalau kami memberikan maaf, an ta'ifatin minkum, sekelompok dari kalian akan kami maafkan. Siapa mereka yang dimaafkan? Yang benar-benar tobat. Dan ada di antara orang munafik yang tobat, dia tadi kembali kepada Nabi SAW. Wa nu'adzib ta'ifatan, dan sebagian lagi dihukum karena tidak tobat, malah dia gencar membuat kerusakan, terus buat generasi-generasi penerus munafikin yang selalu menjadi duri di dalam daging kaum muslimin. Selalu begitu. Di atas kenyamanan, keindahan umat Islam, selalu dia berbuat seperti itu, membuat kerusakan, keresahan sampai hari ini, dan sampai hari kiamat muncul orang ini. Jadi ada orang munafik. Makanya siapapun dari kita yang selama ini diuji oleh Allah dengan perilaku yang tidak baik, yang mengarah kepada kemunafikan, tidak bisa mengagungkan Nabi, merendahkan Nabi, sahabat Nabi, ahli bait Nabi, agama, Al-Quran, ayo tobat agar kita masuk golongan yang inna'fu an ta'ifatin, kelompok orang yang diampuni oleh Allah. Kalau tidak segera tobat, masya Allah, na'udzubillah, wa nu'adzib ta'ifatan, akan menjadi kelompok lain yang akan dihukum oleh Allah, yang tadi disebutkan. Bagaimana hukumannya? Selamanya. Fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha, neraka jahanam selamanya. Sekelompok minta maaf, diampuni oleh Allah dan menjadi baik dengan penyesalannya. Tobatnya bagaimana? Seperti dahulu kau merendahkan segala yang ada urusannya dengan Nabi, maka tobatmu kau balik, sekarang kau agungkan semua yang selama ini kau rendahkan. Adapun yang tidak mau tobat lalu dihukum oleh Allah bi'annahum kanu mujrimin, karena mereka adalah penjahat. Jahat kepada Rasulullah, jahat kepada Allah, jahat kepada dirinya sendiri. Dia bukan orang beriman. Maka berhak mereka untuk mendapatkan siksa. Bi'annahum kanu mujrimina, mereka orang-orang jahat yang fa'anna lahum naru jahannam, neraka jahannam akan diberikan kepada mereka. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Menjaga lisan kita, tangan kita, tulisan dari tangan kita dari menulis sesuatu yang menyakiti Nabi. Dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita apa sih menyakiti Nabi, lalu kita menjauhinya. Sebab kalau tidak faham, kadang-kadang nggak sadar menyakiti Nabi. Orang suka menyakiti nggak sadar, tapi menyakiti. Kan ada orang ngomong dengan Anda celekat-cekit, ceplas-ceplos, nggak sadar. Memang dasar orangnya nggak peka, nggak pernah mikir, ngomong dikit nyakitin orang, ngomong dikit nyakitin orang. Dasarnya dia memang tidak bisa baik sama orang, begitu tuh.
Nggak pernah ada kepekaan. Dan bukan dengan baginda Nabi juga sama model orang-orang semacam ini. Dikit-dikit ngomong karena kebiasaan atau tidak membiasakan yang baik. Sama, makanya kalau ini para santri calon ustadz, jangan biasa kamu main guyon dengan syariat Nabi. Nabi yang kau jadikan guyonan. Mau tidak mau kebawa Nabi nanti. Bahan ejekan. Nabi ke bawah, syariat kau bawa nanti, masya Allah. Kalau yang kau cari hanya bagaimana orang bisa tertawa, musibah nanti. Akhirnya membuat cerita bohong. Nabi di bawah, malaikat di bawah. Ada malaikat di bawah-bawah. Nah, innalillah. Anekdot orang agak beragama katanya. Malaikat di bawah, Nabi di bawah, masya Allah. Khawatir masuk wilayah kemunafikan yang mendapatkan hukuman dari Allah, nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Wallahu a'lam bis-shawab.